Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Ezra Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan live bareng bersama Kak Andrew Jonathan, yaitu owner dari Kenji. Dan sekarang kita akan langsung live dengan ke Andrew langsung ya. Oke. Oke. Hai, halo, Malam Kak Andrew. malam-malam. Jelas ya suaranya? Ya, jelas. Jelas. Oke, Suaraku bergema nggak sih? enggak kok. Oke, Oke ya. Kak Andrew apa kabar? oke. Baik-baik. Gimana nih kabarnya, Elazar? Baik Kak. Baik. Iya ya, sehat ya. Oke. Harus sehat. Oke, yang baru ikutan hari ini kita akan live bareng bersama Kak Andrew, itu owner dari Kenji. Kanji, iya betul. Oke, Kak, kalau boleh tahu itu Kenji itu berarti makanan berarti manis Kak? Sorry, boleh diulang? Untuk makanan Kenji berarti makanan jenis bagaimana? Oh, kalau kanji itu kita makanan rice bowl tapi dari Jepang. Nah, bumbu-bumbunya itu kita memang sesuaiin sama rasa-rasa dari Jepang gitu. Jadi emang kita buatnya biar makannya bisa simple, terus juga nggak mahal, tapi ada cita rasa Jepang yang bisa dibagikan ke masyarakat Indonesia gitu. Eh, Kalau boleh tahu kenapa sih Kakak memilih bisnis ini? Hmm, makanan ya maksudnya ya. Iya. Ya. Nah kalau aku sih pertamanya memang dari kuliah ya. Aku memang udah coba bisnis. Dulu itu pertama aku bisnis itu di makanan ringan. Snack-snack gitu. Nah, dulu udah sempat jalanin, cuman sibuk kuliah juga, jadi nggak dilanjutin nih. Nggak dilanjutin, berjalannya waktu, habis lulus kuliah, eh, cari bisnis apa nih gitu kan. Nah, jadi kita coba-coba, oh ternyata kan memang aku suka masak gitu, suka makan sih sebenarnya bukan suka masak. Nah, jadi dari itu kita coba-coba, oh ternyata kayaknya ini diterima nih sama masyarakat Indonesia gitu loh. Dan juga tren makanan Jepang kan memang lumayan ngetren ya gitu ya di masanya. Jadi itulah inspirasi aku bikin makanan Jepang dari sana Hmm. gitu. Boleh diceritakan awalnya itu Kakak bagaimana sih bisnis yang ini? Ya awalnya itu ya itu tadi aku bilang waktu aku selesai kuliah nggak tahu nih aku kan kuliahnya jurusan bisnis gitu. Jadi pertama-tama ya biasalah namanya orang lulus kuliah kita cari kerja dulu, cari kerja sambil nunggu interview, sambil nunggu dipanggil ya aku coba sesuatu lah yang aku bisa gitu kan. Iya. Apa itu ya masak, coba bikin makanan, coba-coba ternyata diminatin juga gitu loh. Nah, jadinya sampai sekarang malah eh, jalannya bisnisnya aja gitu loh, nggak kerja gitu. Nah jadi dari lulus kuliah coba-coba ya cukup berhasil, jadi ya kita coba terus gitu sampai sekarang Hmm. gitu. Kalau boleh tahu, kakak, kakak tadi kan bilang kuliah bisnis kan. Ah, Itu kakak memilih kuliah bisnis itu emang bertujuan untuk mau jadi pebisnis. kalau awal-awalnya sih sebenarnya karena apa ya, memang diajarin untuk berbisnis sih sama keluarga, dari dulu diajarin untuk berbisnis. Nah juga waktu kuliah tuh kayaknya emang pengen passionnya di sana gitu, karena juga kan bisnis nih kita lebih belajar general ya, jadi Iya. semuanya dapat gitu, dari basic-basicnya kita dapat, dan juga lebih aplikatif gitu sih ke kehidupan yang mau aku tuju gitu. Jadi kan memang awalnya sekolah bisnis itu
ya karena pertama keluarga memang lingkungannya berbisnis, jadi itu mendukung juga. Itu buat aku jadi apa ya, termotivasi gitulah, karena lingkungannya begitu, sudah terbiasa gitu jadinya. Nah, jadi aku juga masuk di bisnis, belajar. Oh ternyata memang seru sih. Jadi kita belajar semuanya gitu loh. Gitu Hmm. sih. Secara general dapat dari accounting, dapat marketing, dapat terus kewirausahaan, kerja sama tim juga dapat gitu. Di sana sih. Eh, kakak jadi mulai, tapi sebelumnya pernah diajarin juga Diajarin sebelum dari mana? kita dari keluarga atau dari orang. Oh, ya dari keluarga ada sih justru karena memang basicnya bisnis kan ya. Jadi Iya. ya secara nggak langsung kita belajar juga gitu karena kan ya setiap hari ngelakuinnya bisnis, ngobrol sama orang, gimana cara closing, gimana cara negosiasi, itu ya secara nggak langsung orang tua lakuin itu ya kita belajar gitu loh. Hmm. Jadi eh, apa namanya, semacam kita belajarnya nggak langsung gitu, ya berjalan aja, berjalannya waktu, belajar 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 ya gitu deh, bisa. Eh, kalau kakak belajar bisnis itu mulai dari umur berapa? Mulai itu diajari sama keluarga. Kalau mulai sih mungkin dari kecil sih, SMP lah ya, paling nggak SMP udah belajar belajar, ngerti-ngerti gitu loh, cari tahu. Jadi Hmm. eh, memang pas SMP itu aku suka ikut ke, habis tiap kali habis pulang sekolah ikut ke kantor papi mami gitu. Nah di situ ya Hmm. namanya anak kecil ya masih main-main, tapi kita ya ngeliat aja gitu, oh gini loh cara bikin ini, oh cara cetak ini begini, ngobrol sama manajer sama karyawan begini gitu loh, gitu sih. Hmm. Pertama kali mempunyai pikiran untuk menjadi pemimpin kapan, Kak? Sebenarnya sih untuk jadi pembisnis gitu ya, kapan gitu. Kalau kapannya sih mungkin pas kuliah sih. Pas kuliah dari awal memang maksudnya karena lingkungannya bisnis, jadi aku masuk kuliah bisnis. Nah, tapi Hmm. untuk lebih fokusnya mau bisnis nih pas kuliah gitu loh. Jadi pas kuliah eh, aku coba bikin-bikin kan, lagi waktu luang, lagi libur, coba bikin-bikin makanan ringan yang waktu itu lagi ngetren, keripik salted egg. Nah, jadi aku bikin itu, responnya juga bagus sebenarnya. Aku udah jalanin mungkin sekitar 6 bulan kali ya. Iya. 6 bulan kita juga ada sampai kirim ke luar kota gitu. Tapi apa namanya, waktu aku tuh akhir-akhir kuliah ada skripsi dan lain-lain itu bikin sibuk kan. Jadi aku tinggalin dulu. Pas lulus kuliah malah bisnisnya jadi makanan. Jadi lebih ke F&B gitu daripada snack. Hmm. Jadi gitu sih. Kalau kesulitan dalam belajar bisnis apa, Kak? Kesulitan ya. Kesulitan sih sebenarnya eh sebenarnya semua dibilang sulit, kalau kita nggak belajar sama sekali ya kita pasti bilang sulit ya. Hmm. Berjalannya waktu aja sih. Kalau aku kayak kita kalau misalkan memang kita nggak bisa negosiasi sama orang itu kan pasti kita sulit. Nah cuman ya kita pelan-pelan belajar, sekali dua kali, lama-lama kan kita pasti, oh ternyata negosiasi ini nggak sulit ya, cuman yaudah kita yang penting ngomong, kita ngomong maunya gimana, ya enaknya sama-sama enaknya gimana gitu kan, nanti lama-lama terasa sendiri sih keahlian-keahliannya gitu. Nah cuman salah satu yang paling penting itu di bisnis itu ya kalau menurut aku sih teman sih, temen, koneksi itu penting karena eh, semakin banyak koneksi berarti semakin banyak peluang gitu loh. Hmm. Bisnis itu kan peluang sama kesempatan ketemu sama kita waktu yang cocok gitu. Nah itu juga bisa Hmm. jadi bisnis gitu kan. Berarti mungkin untuk yang nonton, kalau kita mau jadi pebisnis, berarti kita harus memiliki banyak teman ya. Karena banyak teman Koneksi, sama dengan iya betul. peluang. Betul.
Gitu. Dalam bisnis yang kakak jalani, masa tersulitnya apa kak? Masa tersulitnya ya. Kalau menurut aku sih, eh, kalau untuk sekarang ini ya pasti ya karena pandemi ini ya, karena COVID ya. Hmm, Jadi memang tadinya aku nih jualannya di bazar-bazar, jadi event. Kita ya. mainly event, banyak event yang kita ikutin, hampir tiap minggu ada gitu kan. Hmm, Nah, tapi semenjak pas Maret itu aku juga ada buka tempat, tapi pas Maret itu kan langsung semua pada tutup ya. Soalnya aku bukannya di kampus. Nah, gitu karena di kampus pada kampus tutup ya kita otomatis libur. Nah, semenjak itulah jadi kita harus putar otak gimana caranya ya, tetap survive gitu ya. ya, Gitu. Jadi sebenarnya sih masa sulit pasti ada sih. Pasti ya, di setiap bisnis pasti ada kok. Cuman ya perlu di gimana kita asahnya aja karena di setiap ada masalah pasti ada peluang ya, gitu. betul. Nah, Gitu sih. di masa pandemik ini kan kata-kata bisa bilang salah satu titik tersulit lah ya. Mm-mm. Apa sih yang ke kakak lakukan? Kalau aku sih ya justru sebenarnya di masa-masa kayak gini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Pertama-tama ya kita cuman berharap cuman bisa cepat. Aku coba kemarin itu pas lagi pandemiknya masih PSBB, orang kan nggak bisa keluar nih. Iya. Jadi ya mau nggak mau aku bikin makanannya jadi frozen, jadi ready to eat gitu, ready to cook sorry. Jadi ready to cook. Ya kita inovasi-inovasi aja sih gitu. Jadi orang yang di rumah pun bisa beli buat misalkan dia masak sendiri, dia merasa lebih aman kalau dia masak sendiri kan. Jadi kita sediain yang frozen, nah mereka bisa makan sama-sama keluarganya tapi merasa aman gitu. Hmm, Kan kalau mereka harus keluar itu kan eh, mereka pasti nggak berani ya. iya, Gitu. betul. Banyak orang yang cuma di rumah. Kayak gitu sih, banyak yang pesan online. Nah, online-nya juga penting sih. Jadi waktu awal-awal itu sebenarnya aku di online di tempatnya itu kurang jalan. Hmm, Nah, jadi waktu PSBB itu, jadi kita punya banyak waktu. Jadi waktu waktu kosongnya banyak, ya kita harus manfaatin lah. Nah, pas itu tuh aku belajar banyak juga tentang marketing, advertising, gitu, Instagram, Facebook gimana gitu. Belajar dari expert-expertnya sih. Kalau pada tahu nonton channel YouTube-nya Ci Kristinali ya sama Koriko Hwang. Itu hmm, bagus sih, inspiratif banget. ya. Itu banyak belajar dari sana. Mereka juga ajarin cara, aku juga sempat belajar ads di Tokopedia, di Shopee gimana caranya, gitu. Jadi lebih, walaupun mungkin nggak berguna sekarang, tapi itu menambah ilmu kita mungkin kepake nanti, gitu loh. Ya, Nah betul. gitu, jadi dimanfaatin lah waktu sebisa mungkin, karena kalau belajar gak ada salahnya gitu, kan. Iya. Aku juga jadinya sekarang ini, eh, aku yang tadinya awal-awal bazar tuh banyak yang kan di bazar lumayan responnya lumayan bagus ya. Orang-orang tuh banyak yang nanyain kayak kak aku mau franchise kanji dong gimana caranya. Nah pada waktu itu tuh justru kita masih baru, belum belum belajar cara franchise, belum belajar cara logistiknya gimana nanti ke franchise-nya gitu. Nah sekarang kita belajar. Justru sekarang aku lagi udah jadi sih gitu sistem franchise. Nah, kita lagi bagi-bagiin ke orang. Nah, untuk sementara sih udah ada beberapa yang memang nanya-nanya gitu. Jadi rencananya ke depan sih mungkin doain aja beberapa outlet coming soon di Jakarta tapi ya ininya gitu. Kak, kau boleh tahu, bagaimana sih kakak bisa melihat peluang yang ada? Peluang yang ada itu sebenarnya gini, kalau kita, makanya aku bilang tadi kita belajar sesuatu itu kan nggak ada salahnya kita belajar. Nah kalau kita pas ketemu peluang itu datangnya kan kita nggak tahu kapan. Gitu. Nah jadi seenggaknya kita punya ilmunya dulu. Nanti begitu
ada peluang datang, nah kita udah siap gitu. Misalkan, jadi kayak kalau ya itu tadi aku bilang belajar dulu franchise, kayak aku belum belajar franchise nih. Nah sebenarnya mungkin kalau aku udah belajar dari sebelum-sebelumnya, nah Kanji udah franchise udah banyak karena udah banyak yang nanya, tapi aku belum siap akunya sendiri gitu. Nah sebenarnya kan itu kalau dibilang peluang, itu peluang besar gitu kan. Iya, Nah, cuman karena memang dari kitanya sendiri belum siap, itu nggak jadi peluang betul. gitu. Gitu sih. Hmm, hmm. Balik lagi yang tadi tuh di masa titik di pandemik, apakah kakak pernah berpikir negatif tentang usaha yang sedang dijalani? Eh, Kalau aku sih jujur aja pernah sih pasti. Orang pasti ada yang merasa kayak oh ini gimana ya? Apa bukan ini jalannya? Apa bukan ini bisnis yang cocok? Gitu. Aku sempat kepikiran memang eh, apa ya? Apa mungkin aku harus kerja dulu atau harus gimana? Nah tapi balik lagi ke kita ganti pola pikirnya begini. Kalau bisnisnya mulainya nanti, berarti kita suksesnya juga lebih lambat dong. Gitu. Jadi ya Hmm, kita belajar duluan aja gitu. Jadi kita bisa belajar lebih banyak hal. Mungkin sekarang gagal nggak masalah. Tapi yang kedepannya kita udah belajar lebih banyak di sini gitu. Jadi ya buat eh, bukan artinya coba-coba ya. Maksudnya kita iya. tetap maksimal di sini. Kita usaha yang terbaik. Tapi kalau memang doesn't work juga, ya mungkin di peluang yang berikutnya, di bisnis yang berikutnya baru berhasil. Karena banyak banget yang memang pebisnis-pebisnis gitu ya, nggak cuman sekali tembak mereka bisnis satu, nggak semuanya langsung sukses gitu loh. Iya. Gitu banyak yang ada yang dari bisnis. Aku ada ikutin juga di TikTok. By the way, TikTok itu lagi bagus banget buat advertising. Itu bagus sekali gitu. Banyak banget yang anak-anak muda yang karena eh, apa ya nggak belum ngerti itu algoritmanya dia gimana, walaupun orang ini followersnya sedikit, dia bisa jadi FYP, terus produknya jadi dikenal gitu loh. Gitu. Jadi ide TikTok lagi bagus. Aku ada follow satu entrepreneur muda juga, namanya Julio kalau nggak salah ya. Itu juga bagus. Dia itu inspiratif banget. Dia jadi eksportir dari Indonesia. Nah, aku ikutin dia punya perjalanan hidup. Awalnya tuh dia jualan eh, jualan baju apa tas deh gitu. Dia sampai keliling ketok-ketokin rumah door to door satu-satu, nggak laku. Terus dia jualan satu lagi apa aku juga lupa, nggak laku. Nah yang ketiga dia jualan ini kelapa. Dia jualan areng, jadi dia ngambil kelapa, dia setor ke restoran-restoran seafood di Jakarta. Nah ternyata eh, kita pasti melihat kayak oh apa yang kita kerjain ini sesuai sama yang kita harapkan nggak gitu. Nah kalau dia itu maksudnya kerjanya terlalu capek tapi hasilnya nggak sesuai yang dia dapatkan. Dia cari cara, akhirnya dia menjadi salah satu eksportir termuda di Indonesia yang sukses gitu. Nah itu sih maksudnya jadi balik lagi gini, nggak harus kita mati-matian kayak satu bisnis ini pasti harus langsung sukses gitu. Nah Hmm, enggak gitu, karena ya aku sendiri juga aku kan pertama-tama keripik gitu. Nah ini coba jalanin makanan gitu. Bukannya artinya harus maksudnya nggak ketemu masalah dikit terus ganti, ketemu masalah dikit terus ganti ya bukan. iya. Jadi kita memang udah usaha yang terbaik. Kalau memang ini nggak bisa, apa salahnya kita? Mungkin kekurangannya juga di kita, mungkin juga memang bukan di bidangnya kita. Nah ya udah kita baru harus coba yang sesuai sama kita gitu loh. Hmm, Jadi nggak apa namanya, bukan memaksakan diri sampai harus di sini gitu loh. iya. Gitu. Berarti kita bisa bilang kalau kita bisa mengganti ketika kita sudah berusaha maksimal ya. Ya itu ada itu namanya pivoting juga sih. Ya itulah kalau udah memang udah di titik terendahnya udah nggak bisa ya udah kita pivot gitu loh. Hmm, Gitu. oke. Tadi kan kita pernah, tadi kakak pernah di masa dimana ada kepikiran negatif kan. Mm-mm. Apa sih memotivasi kakak untuk kayak "Aku mau lanjut nih, masih ada peluang gitu. Gini, kalau
itu sih balik lagi ke masing-masing tujuannya apa ya. Kalau memang tujuannya mau berbisnis dan mau sukses, pasti pasti ada sih masa-masa di mana kita rasa kayak capek ya, kok kayaknya bukan di sini bidangnya gitu. Nah kalau aku sih pertama ya berdoa, terus follow itu yang sebenarnya gini, apa yang kita follow itu kita kemungkinan besar jadinya itu. Tuh, jadi Hmm. aku tuh follow yang motivasi, yang bisnis. Ya itu aku bilang tadi aku nonton video-videonya Ci Kristinali sama Cory Kohwang, itu juga bagus banget. Di masa-masa orang sulit tuh begitu denger yang kayak, oh ternyata ada yang lebih sulit dari kita nih, gitu. Aku nonton ada yang kena tipu, ada yang dimakan teman. Iya. Ternyata masalah kita tuh nggak seberat masalah orang lain, gitu. Hmm. Nah, berarti maksudnya mikir kayak, oh sebenarnya itu mah dari kitanya sendiri belum maksimal aja, gitu. Jangan nyerah dulu karena orang lain tuh pasti masih ada yang lebih sulit gitu ternyata masalah bisnisnya gitu. Itu Iya. sih. Berarti mungkin motivasi dari orang-orang yang ada yang menguatkan kita ya. Betul. Ya dari lingkungan kita juga. Nah, belajar juga aku mulai ikut komunitas-komunitas sih. Komunitas Entrepreneur Society juga bagus. Itu membangun banget kok Clement dan timnya. Itu eh, apa ya? Salah satu penyemangat lah kalau di masa-masa orang lagi di masa sulit, dia merasa bisnisnya susah, ternyata masih ada orang itu yang membangun gitu, yang kayak oh ternyata masih bisa nih, ini mungkin salahnya di sini, cara marketingnya begini, mereka masih mau Hmm. ajarin, mereka masih peduli. Nah itu sih. Menurut kakak itu komunitas baca bisnis itu penting apa enggak sih? Kalau menurut aku penting banget, karena ya itu aku bilang kan bisnis itu kita butuh koneksi ya, Iya. pertama koneksi dan juga relasi gitu. Gak cuma bisa koneksi sih, kalau relasi itu juga penting, maksudnya kita harus jaga supaya memang kita dekat, terus kita juga peduli satu sama lain, jadinya apa ya, saling saling interkoneksi tuh, jadi kalau misalkan ada peluang mereka juga mau sharing gitu, jangan cuman kayak kita kenal tapi kita nggak pernah menghargai apa yang dia lakuin gitu, jadi mereka pun merasa nggak dekat sama kita. Nah itu kurang bagus gitu loh, Hmm. gitu. Nah kalau kalau untuk apa namanya, komunitas pebisnis itu penting karena kita juga bisa belajar dari yang lebih sukses dari kita, banyak kan, mereka juga kasih kasih ide, mungkin mereka karena pengalaman mereka pasti lebih banyak, klien-kliennya mungkin kan beda juga ya sama kita, jadi bisa Iya. belajar satu sama lain, oh kalau klien ini gimana nanganinnya, kalau mau branding ini gimana caranya, Iya. gitu. Eh, Tadi kan pertama aku baca lagi dari awal, itu pertama itu masuk ke event-event. Mm-mm. Eh, Karena yang kakak mau putuskan mau buka tempat sendiri gitu. Kalau memang awal sih aku memang tujuannya dari event, kita pasti harus ada suatu tempat yang, karena event itu kan nggak setiap saat ada ya. Udah gitu kita nggak tentu di mana, kadang ada di mall, kadang di kampus, kadang di GBK, atau di acara-acara event besar GIGIAS gitu kan juga ada. Nah Iya. jadi nggak mungkin kan orang mau makan kanji ini harus tunggu event itu ada gitu. Iya. Gitu, jadi aku memang dari awalnya pengen buka satu tempat, paling nggak ada tempat yang dimana orang kalau mau dia bisa, dimana kalau target market aku mau, dia bisa beli kapan aja mereka mau gitu loh. Nah dari event-event itu kita belajar juga kan cara penanganannya gimana, makanan kan karena baru pertama kali nih bisnis makanan. Hmm. Nah, cara penanganannya gimana, cara masaknya, cara simpannya, cara servingnya gitu. Nah kita belajar. Nah justru pas akhir tahun kemarin itu kita udah mulai buka tempat di kampus juga sih memang, tapi Iya. kita buka tempat gitu. Nah
semenjak COVID ya jadi tutup kan karena kampus tutup gitu. Nah sekarang sih aku lagi progres buka ada di Kemanggisan. Rencananya di Kemanggisan di dekat sana kita mau buka offline store yang apa namanya yang reachable sama target market aku itu. Tapi masih on progress sih. Doain aja tahun ini udah jadi sih. Ya. Ini cabang apa ada orang franchise? Ini punya aku. Tapi Oh, aku bikin sistemnya itu semacam investor gitu sih. Jadi memang ada partnership, tapi aku yang jalanin gitu. eh, kalau boleh tahu perkembangan apa lagi yang kakak mau jalani? Perkembangannya aku sih kalau aku punya visi misi itu kalau mau jadi pengusaha F&B yang besar di Indonesia, tapi itu tujuan akhir gitu ya, tujuan yang dreamnya gitu. Nah untuk kedepannya sih aku mau kanji ini, makanya aku pikir gini, kalau kita sendiri doang itu bisa gede, bukannya nggak bisa, tapi bakal lama. Ya. Nah gitu. Kenapa nggak kita sharing sama orang, kita sama-sama menguntungkan, jadi kita bisa sama-sama gede gitu, sama-sama besar. Nah jadi makanya aku bikin sistem franchise dan juga aku belajar tapi gini, kebanyakan franchise F&B itu susah untuk sustainable. Ya. Jadi salah satu caranya ini ada sistem itu namanya kemitraan partnership. Nah jadi si investornya hanya uh, apa namanya invest uang. Nah tapi untuk operasionalnya kita yang jalanin. Kenapa menurut aku kita jalanin lebih bagus karena handling makanannya, handling karyawan gitu kita udah bisa. Kita memang punya basic gitu kan. Maksudnya kita Ya. udah pengalaman lah seenggaknya. Nah, kadang investor itu kan memang mereka tujuan utamanya itu untuk cari uang tambahan. Dan sedangkan belum tentu semua itu punya basic yang sama. Ya. Gitu. Nah, dan juga kenapa aku bikin sistem partnership ini aku sebutnya autopilot karena uh, sekarang prinsipnya orang ini kan investasi itu uh, mereka mau investasi yang mudah dan juga menguntungkan gitu kan. Ya. Nah jadi kita bikin autopilot ini biar mereka nggak usah kerja, kita yang kerja untuk mereka gitu loh. Nah dari sana nanti kita baru bagi hasil gitu. Nah jadi mereka nggak perlu pusing, mereka cukup sediain investasi, kita yang atur, kita juga kasih laporan setiap hari. Aku kan pakainya sistemnya POS ya, jadi online, jadi cloud. Nah mereka bisa pantau setiap harinya, kapanpun mereka mau mereka bisa pantau gitu loh. Jadi klien-klien aku juga kan mereka bilangnya, aku tanya dong apa yang diharapin sih dari makanan ini. Investasi pasti mereka maunya yang termonitor sama mereka dong. Mereka Iya. nggak mau investasi yang mereka nggak bisa pantau gitu. Jadi aku bikin yang bisa memang dimonitor sama mereka dan juga aku berusaha supaya sustainable. Itu Iya. karena banyak orang yang ngambil franchise itu belum sampai masa waktunya aja pun mereka udah tutup. Pertama yang paling masalah itu di tenaga kerja sih, human resource itu salah satu kendala di bisnis F&B ya, gitu sih. Nah kalau kita punya basic gitu kan kita udah sering uh, apa ya berhubungan sama mereka sama karyawan ini, kita bisa ngerti lah maksudnya mereka cara handlingnya gimana, cara sistem gajinya gimana gitu. Nah itu sih teman aku juga ada beberapa yang ngambil franchise kan, yang mereka ya kendala terbesar mereka itu di human resource. Jadi ntar ada yang nyolong lah, ntar ada yang kabur, ada yang masuknya sesuka-suka mereka, mau hari ini libur besok masuk, besoknya lagi libur. Itu susahnya di sana sih gitu. Jadi ya Eh, aku provide mereka ilmu-ilmu itu gitu, jadi mereka nggak perlu pusingin itu, cukup iya. tahu aja untuk monitoring dari omsetnya berapa, penjualannya gimana gitu. Hmm. Coba
Kakak bisa kasih tips gak nih buat kita untuk yang mau menjalani bisnis secara general? Oke, tips untuk menjalani bisnis secara general. Pertama, harus belajar banyak dari yang udah-udah ya, karena mereka pasti udah lebih lebih dulu menjalaninya, mereka pasti udah lebih banyak ilmu, juga mereka lebih tahu pasarnya gimana, keinginan pasarnya apa gitu. Belajar dari yang terdahulu. Terus juga eh, belajar sosial media sih. Jangan gaptek gitu, karena sekarang udah nggak bisa yang mau, oh aku cuma mau buka toko di sini, ya udah aku buka aja. Nggak bisa gitu, karena eh, apa namanya, sosial media itu penting, kayak YouTube. Kalau aku di makanan ini ya kan kayak food blogger gitu. Nah itu kita mesti tahu siapa siapa food blogger yang cocok sama makanan kita, siapa yang karena food blogger banyak belum tentu cocok gitu. Iya, Bener kan? Nah, kalau di bidang, ya kayak di bidang lain, misalkan kayak mobil di otomotif, kan kayak ada motomobi gitu-gitu kan. Nah, itu mesti cocok juga, karena nggak bisa sembarangan apa namanya, endorse-nya gitu, nggak bisa sembarangan, mesti sesuai sama targetnya juga. Kita lihat audiens mereka siapa sih gitu, mesti belajar itu. Terus eh, yang paling penting sih ya jangan jangan nyerah sih gitu, karena ya aku bilang kalau kita nyerah, siapa tahu di depan satu kali kita coba lagi itu berhasil iya, gitu, kayak kayak Seven Up gitu kan, mereka udah coba kan 6 kali, kalau mereka nggak coba yang ketujuh kali mereka nggak ada Seven Up gitu. Nah juga paling penting juga jangan jangan takut keluarin budget untuk marketing gitu, karena semakin besar pasar yang kita punya, orang yang tahu brand kita makin banyak, pasti returnnya paling nggak 1% dari 100 orang sama 1% dari 1.000 orang yang udah yang tahu brand kita kan pasti lebih bagus, yang lebih banyak kan. Nah gitu, jadi iya. jangan takut buat keluarin budget buat marketing sih, karena marketing itu salah satu ujung tombaknya bisnis gitu aja. Kalau tips yang mau bener lebih ke food, bagaimana? Yang buat F&B, Ya, kalau buat F&B itu F&B kan beda-beda nih, ada yang uh, maksudnya kayak skalanya beda-beda, ada yang di mall, ada yang di ruko, ada yang sekarang ada juga ghost kitchen. Nah memang beda-beda, caranya juga beda-beda, tapi yang general buat makanan sih sebenarnya yang penting itu kualitas harus standar sih itu, dan juga ya paling penting kualitas harus dijaga, karena salah satu mentor aku bilang kalau kita udah punya customer satu terus kita kecewain, itu 100 kali lipat lebih susah buat bawa dia balik daripada cari orang baru gitu loh. Nah jadi iya, kalau udah kita punya loyal customer ya jangan sampai dikecewain gitu. Buat makanan ya oke, kualitas nomor satu. iya. Oke, Kak Andrew, thank you banget nih untuk hari ini ceritanya. Oke, thank you Mungkin ntar El. yang nonton di IGTV aku atau di YouTube channel aku bisa sama-sama bisa belajar. Sip sip, thank you, keren. Thank you banget ya, Kak Andrew. Yo, thank you, sukses terus ya. Ya, oke. Bagi kalian yang baru saja join, eh jangan takut kalau kalian ketinggalan, tapi eh live yang ini, setiap live yang ada, setiap hari Kamis, kalau ada pergantian hari, saya akan terus tayangkan di IGTV aku, di akun-akun ini, Eliezer_Andrew_Kurniawan, atau di YouTube channel aku di Eliezer Andrew Kurniawan. Oke, thank you semua. Mudah-mudahan dari live yang ada kita bisa belajar banyak dari Kak Andrew. Thank you semua.